Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membuat review mengenai buku panduan belajar bahasa Urdu, yang mana buku ini buku yang kecil ini cuma segini kok. Ini tuh kecil tuh, cuma segini aja. Buku ini saya gunakan untuk sebagai semacam referensi rujukan dalam materi-materi yang saya buat dalam belajar bahasa Urdu, ya, menggunakan buku ini. Judulnya Belajar Bahasa Urdu, susunan Mulwi Usman, yaitu saya sendiri. Alhamdulillah bukunya setebal ini, dicetak oleh penerbit Asof, ya. Nanti bisa dicari mungkin. Di sini ada sedikit gambaran mengenai isi buku. Buku ini berisi kaidah bahasa Urdu sekaligus kamus, ya, bahasa Urdu. Jadi selain kaidah juga ada kamusnya. Disusun secara sistematis, dimulai dari tahap yang paling mudah. Paling mudah dulu, lalu beranjak ke tahap selanjutnya. Ini ada sedikit gambaran umum dari isi buku ini. Ada kaidahnya, contoh penerapan kaidah, menghafal 5 kasa untuk praktek kaidah, ngafal 5 angka, kosakata umum, dan kosakata dalam kamus. Ini dalam satu langkah saja kita akan mengetahui sebuah kaidah, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian sekaligus menghafal 5 kosakata yang digunakan untuk kaidah tadi, menghafal 5 angka dan sebagainya. Banyak, ya. Dan juga dalam buku ini terdapat pelajaran khusus dakwah, ya bayan, ya mutakalim, iklan, yang kesemuanya ditampilkan dalam bahasa Urdu. Ini bayan, maghrib singkat, mutakalim, iklan. Ini semua bisa dipraktekkan ketika taskil di India Pakistan atau ketika menemani jamaah Pakistan. Ini penerbitnya Asof. Ini masih dalam plastik, bisa dibuka. Kita buka. Dibuka dulu plastiknya supaya kita bisa lihat isinya. Susah juga ini plastik. Nah, kita buka sekarang. Ini lembaran pertama, ya, muka pertama. Penerbitnya Asof, Yogyakarta. Di sini ada daftar isi. Daftar isi biasa ada pendahuluan,
huruf bahasa Urdu supaya kita tahu hurufnya itu apa saja. Ya, sebagaimana kita belajar bahasa Arab, mengetahui huruf-huruf bahasa Arab, supaya kita ini terbiasa ya, tahu huruf bahasa Urdu. Kemudian kata ganti, huruf robito, mufrad jamak, mudzakkar muannas, ini perkara-perkara yang perlu kita ketahui di awal-awal, karena nanti akan berpengaruh di pelajaran selanjutnya. Ya. Akan berpengaruh di pelajaran selanjutnya, maka diberikan keterangannya di awal duluan. Kemudian pelajaran ke-1, di sini ada pelajaran ke-1, Y ini, sebagaimana dalam bahasa Indonesia, itu kan yang dipelajari ya, ini Budi, ini Bapak Budi. Dalam bahasa Arab ya, hadza kitabun, ya, seperti itu. Kemudian ada kosakata anggota badan. Pelajaran kedua, ketiga, ini saya pisah-pisahkan kosakata badan di sini, alam sekitar di sini, anggota keluarga. Ketiga ini, pelajaran keempat ini, kelima ini daftar isinya. Keenam ya. Kemudian ketujuh ada percakapan perkenalan, gimana cara kenalan dalam bahasa Urdu. Kemudian fi'il hal, ini daftar isi buku ini. Kosakata, kata tanya, pakaian, dapur, sekolah, desa, buah, sayuran. Itu. Ada fi'il majhul, manhi, amar, nahi, statik, bisa nggak bisa. Kosakata huruf A sampai C, D sampai F, G sampai I ini. Isim fa'il. Nah, yang terakhir adalah tentang dakwah. Ada bayan maghrib singkat, mutakalim, iklan bayan, adab jolah, kalam dakwah khususi, 6 sifat. Ini bisa dipraktekkan ketika tashkil di India Pakistan atau ketika menemani jamaah India Pakistan. Ini pendahuluannya. Ya, pendahuluannya. Ini. Ya. Salah satu bahasa yang perlu dikuasai oleh ahbab, bahasa Urdu itu. Dengan menguasai bahasa Urdu, memahami nasihat yang disampaikan oleh Masih dakwah, mengamalkan dan menyampaikan. Ya, buku ini merupakan panduan, sangat sesuai bila digunakan untuk program belajar bahasa Urdu di markas dakwah, pondok pesantren dan madrasah. Nah, kemarin ketika saya diminta untuk mengajar bahasa Urdu di markas Kendari, markas Gorontalo, markas Balikpapan, yang menggunakan buku ini. Nih, buku ini berisi beberapa pelajaran. Kaidah, penerapan kaidah. Sebagai contoh misalkan ya, untuk contoh saja, ini huruf bahasa Urdu. Sebagai contoh, maksudnya tadi adalah seperti ini penerapan. Nah, nih. Pelajaran ke-1 ya. Setiap pelajaran berisi kaidah. Ini kaidah. Kaidahnya ini. Y digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Bisa digunakan baik untuk kata mudzakkar maupun muannas, mufrad maupun jamak. Arti Y adalah ini. Ini contohnya. Y kiyahi, Y balhi. Ini kaidah. Ya, ini kaidah. Kemudian contoh penerapan kaidah. Mana contohnya? Ini tadi. Y kiyahi, Y balhi. Selain ada tulisan Urdunya,
ada tulisan Latinnya ye kiyahi ye balhi. Tulisan Latinnya saya buat sesuai dengan pengucapan saja biar mudah. Ini contoh penerapan kaidah dari ye. Ini contohnya. Kemudian 5 kosakata untuk dihafal sekaligus untuk latihan. Ini 5 kosakata untuk dihafal sekaligus untuk latihan penerapan kaidah. Misalkan rambut, bahasa Urdunya apa? Bal. Ini y ini kaidah ini diterapkan di sini. Ye kiyahi ye balhi. Ini apa? Ini rambut. Sar kepala. Diterapkan di sini. Ye kiyahi ye sarhi. Ini apa? Ini kepala. Ye kiyahi ye dimaghi. Ini apa? Ini otak. Nah ini dihafal kemudian diterapkan di kaidahnya. Seperti itu ya. Gunanya dihafal adalah setelah kita hafal diterapkan di kaidah. Nah, seperti itu. Terus menghafal 5 angka. Nah, kemudian ada menghafal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Jadi selain menghafal 5 kosakata juga menghafal 5 angka. Jadi secara nggak langsung kita sudah di pelajaran yang sama, pelajaran ke-1 saja kita sudah tahu kaidah, penerapan kaidah, hafal 5 kosakata, hafal 5 angka. Masya Allah, banyak hal kita dapat. Ya. Kemudian kosakata umum. Ini kosakata umum. Ini badan, jisim, rambut, bal. Ini kosakata umum. Telinga, kan, kosakata anggota badan. Kalau bisa dihafal, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan saja. Ya. Ini yang dihafal, ini sebagai pengetahuan tambahan. Pelajaran kedua juga sama. Ada kaidah, contoh penerapan kaidah, 5 kosakata dihafal untuk diterapkan di kaidah, menghafal 5 angka. Nah, ini kosakata yang selanjutnya, yang umum. Seperti itu. Ya. Ini pun sama sepertinya. Ya, seperti itu. Mana tadi? Ya. Dan juga terdapat materi dakwah yang bisa dipraktikkan ketika keluar jalan Allah, yaitu apa? Bayan maghrib singkat, mutakalim ilan bayan. Ada di pelajaran ke-24. Mana 24? Nah ini ya. Pelajaran ke-24 dakwah, bayan maghrib singkat. Iri muhtaram bayudus tubuzurgu Allah kasyukarhi ke Allah Ta'ala ni. Ini bayan maghrib singkat, ada urdunya dan ada artinya. Tapi tidak saya sertakan tulisan urdunya, karena di sini yang penting apa? Yang penting kita tahu urdunya, enggak harus tahu hurufnya. Beda kalau di sini. Di sini paling kita harus tahu hurufnya. Nah ini bayan maghrib singkat. Ya. Ini akhir bayan ini. Kerahu jauh or apa-apa nanam batau. Ayo berdiri, silakan berdiri. Catatkan nama Anda. Ini. Ham tawat mikarti karti marnahi marti karnai. Dakwah sampai mati dalam dakwah. Sabsati tayar insyaallah. Ini akhir bayan. Kemudian ini mutakalim. Kemudian apa lagi? I'lan bayan, adab jaulah. Ini bisa dipraktekkan. Kalam dakwah. Khususi. 6 sifat. Ya. Pelajaran khusus dakwah. Inilah. Bagi pemula, buku ini insyaallah sudah mencukupi. Tapi walaupun demikian, materi dalam buku ini tentu masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan saran kritik dari pembaca yang budiman. Sampaikan ke nomor ini.
ini nomor saya, ya, nomor saya ini bisa disampaikan ya, insyaallah. Nah, inilah daripada sekilas pengenalan isi buku belajar bahasa Urdu. Buku ini saya gunakan untuk apa? Sebagai referensi. Jadi supaya saya nggak berulang kali menerangkan tentang idhofah, tentang robito dan sebagainya, maka tinggal saya tulis, lihat buku belajar bahasa Urdu halaman sekian tentang ini. Bisa dilihat sendiri. Nah, kalau nggak tahu bisa ditanyakan, sehingga saya nggak berulang kali menerangkan apa itu robito, apa itu idhofah. Nah, tinggal dilihat saja, tinggal lihat di bukunya. Kalau masih belum jelas, bisa bertanya di nomor saya, insyaallah ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sekilas mengenai buku belajar bahasa Urdu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.